Apa kabar kelas 7? Anak-anakku, semoga selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang latihan soal PAS, penilaian akhir semester Gasal untuk kelas 7. Soal pertama, menjaga sejarah perjuangan bangsa merupakan kewajiban seluruh warga negara. Melupakan sejarah bangsa Indonesia sama artinya dengan menghilangkan identitas bangsa Indonesia. Presiden Soekarno menyebutnya dengan istilah jas merah. Jas merah singkatan dari A. Jangan sampai melupakan sejarah. B. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. C. Jangan sampai menghilangkan sejarah. D. Jangan sekali-kali menghilangkan sejarah. Jawabannya adalah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bangsa kita pernah mengalami penderitaan ketika dijajah oleh Belanda. Sejarah juga mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Berikut merupakan kebijakan Jepang saat menjajah bangsa Indonesia, kecuali A. Kerja paksa, B. Pengambilan paksa, C. Perbudakan paksa, D. Tanam paksa. Jawabannya adalah tanam paksa. Soal selanjutnya, kedatangan Jepang ke Indonesia semula disangka baik oleh bangsa Indonesia dengan beberapa semboyan yang dikumandangkan oleh Jepang. Salah satunya adalah A. Jepang pelindung Asia, B. Jepang penguasa Asia, C. Jepang saudara Asia, D. Jepang sinar Asia. Jawabannya adalah Jepang pelindung Asia. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama karena pihak sekutu melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke sekutu. Melihat hal tersebut, Jepang mengumumkan pembentukan BPUPKI atau dalam istilah Jepang disebut dengan A. Dokuritsu Junbi Chosakai, B. Dokuritsu Junbi Inkai, C. Jawa Hokkakai, D. Kompetai. Jawabannya adalah Dokuritsu Junbi Chosakai. Selanjutnya, janji Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan bersamaan dengan ulang tahun Kaisar Jepang. Kaisar Jepang saat itu adalah A. Hirohito, B. Ichibagaze Yoshio, C. Koiso, D. Terauchi Saiko. Jawabannya adalah Hirohito. Setelah dibentuknya BPUPKI, diselenggarakanlah sidang untuk membahas persidangan kemerdekaan. Tempat yang digunakan BPUPKI untuk menyelenggarakan sidang adalah di A. Gedung DPR MPR, B. Gedung Pancasila, C. Istana Negara, D. Masjid Istiqlal. Jawabannya adalah Gedung Pancasila. BPUPKI berhasil mengadakan 2 kali sidang resmi. Sidang pertama membahas dasar negara. Sidang ini dilaksanakan pada tanggal A. 29 Februari sampai 1 Maret 1945, B. 29 Maret sampai 1 April 1945, C. 29 April sampai 1 Mei 1945, D. 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Jawabannya adalah 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam pelaksanaan sidang pertama, BPUPKI ditunjuklah 3 tokoh yang merancang konsep dasar negara Indonesia. Ketiga tokoh tersebut adalah A. Muhammad Hatta Muhammad Yamin Soekarno, B. Muhammad Yamin Supomo Soekarno, C. Rajiman Supomo Soekarno, D. Muhammad Hatta Rajiman Soekarno. Jawabannya adalah Muhammad Yamin Supomo Soekarno. Insinyur Soekarno sebagai tokoh yang diberi amanat untuk mengusulkan dasar negara, memberikan gagasannya tentang konsep dasar negara dengan mengusulkan nama Pancasila. Insinyur Soekarno mengusulkan nama dasar negara dengan nama Pancasila pada tanggal A. 1 Maret 1945, B. 1 April 1945, C. 1 Juni 1945, D. 1 Juli 1945. Jawabannya adalah 1 Juni 1945. Panitia 9 yang bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil mencapai persetujuan tentang rancangan pembukaan hukum dasar yang diberi nama
A. Pancasila, B. Piagam Jakarta, C. Proklamasi, D. Undang-Undang Dasar. Jawabannya adalah Piagam Jakarta. Setelah rapat cukup alot, disepakati rumusan konsep dasar negara yang tercantum dalam rancangan Mukaddimah Hukum Dasar. Naskah ini memiliki banyak persamaan dengan pembukaan UUD 1945. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam alinea yang keempat mengalami perubahan, yakni A. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. Sila keempat. Jawabannya adalah A. Sila pertama. Pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, BPUPKI menyelenggarakan sidang keduanya. Pada sidang kedua ini, BPUPKI membahas tentang rancangan A. Mukaddimah, B. Pemilihan Presiden, C. Piagam Jakarta, D. Undang-Undang Dasar. Jawabannya adalah D. Undang-Undang Dasar. Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu tanggal 14 Agustus 1945, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno didampingi oleh A. Ahmad Subarjo, B. Muhammad Hatta, C. Muhammad Yamin, D. Rajiman Weddiodiningrat. Jawabannya adalah B. Muhammad Hatta. Salah satu nilai semangat pendiri bangsa adalah sikap nasionalisme. Nasionalisme adalah rasa cinta dan bangga terhadap tanah air tanpa merendahkan negara lain. Istilah nasionalisme sering diartikan sama dengan istilah A. Chauvinisme, B. Fanatisme, C. Patriotisme, D. Primordialisme. Jawabannya adalah C. Patriotisme. Perhatikan beberapa sikap berikut ini: nasionalisme, chauvinisme, patriotisme, fanatisme, solidaritas, toleransi, primordialisme. Semangat dan komitmen pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara ditunjukkan pada nomor A. 1234, B. 1356, C. 1357, D. 1367. Jawabannya B. 1356. Dalam pergaulan hidup manusia dikenal berbagai penggolongan norma yang dapat dibedakan menjadi 4 macam. Fadholi adalah salah satu anggota DPR yang selalu jujur dalam bertugas. Sebagai anggota dewan, Fadholi tidak bisa curang karena Fadholi tidak bisa mengkhianati hati nuraninya sebagai wakil rakyat. Fadholi tidak ingin menyesal di kemudian hari jika dia mengkhianati rakyat yang telah memilihnya. Sikap Fadholi merupakan contoh kepatuhan terhadap norma A. Agama, B. Hukum, C. Kesopanan, D. Kesusilaan. Jawabannya adalah D. Kesusilaan. Solihin adalah siswa yang pindah sekolah dari Semarang ke Papua karena ikut ayahnya pindah tempat tugas sebagai TNI. Di Papua, Solihin harus bisa beradaptasi mengikuti tata cara yang berlaku di masyarakat Papua. Aturan tentang tata cara berpakaian, tata cara berbicara, tata cara bertamu adalah salah satu contoh dari norma A. Agama, B. Hukum, C. Kesopanan, D. Kesusilaan. Jawabannya adalah C. Kesopanan. Kasus penyiraman air keras kepada pimpinan KPK Novel Baswedan serta kasus penusukan kepada Menteri Negara Wiranto adalah contoh kasus yang saat ini sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Pelaku pelanggar norma tersebut akan dijerat pasal-pasal pidana yang tertuang dalam KUHP. Norma tertulis yang dibuat oleh pemerintah adalah norma A. Agama, B. Hukum, C. Kesopanan, D. Kesusilaan. Jawabannya adalah B. Hukum. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau aturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan, seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Seorang muslim yang tidak melaksanakan kewajiban sholat dan zakat, maka akan mendapatkan sanksi, yakni A. Berdosa, B. Dikucilkan masyarakat, C. Dipenjara, D. Merasa bersalah. Jawabannya adalah A. Berdosa.
Negara Indonesia adalah negara hukum. Kalimat tersebut merupakan bunyi pasal UUD 1945 yang menjadi landasan yuridis adanya hukum di Indonesia adalah A. Pasal 1 ayat 2, B. Pasal 1 ayat 3, C. Pasal 2 ayat 1, D. Pasal 3 ayat 3. Jawabannya adalah B. Pasal 1 ayat 3. Norma hukum tidak dapat berjalan sendiri untuk mencapai tujuan keadilan, maka diperlukan alat-alat perlengkapan negara yang berwenang. Berikut ini lembaga yang berwenang sebagai alat perlengkapan negara kecuali A. Hakim, B. Jaksa, C. Polisi, D. TNI. Jawabannya adalah D. TNI. Jaminan UUD bahwa Indonesia sebagai negara hukum dapat ditemukan dalam pasal yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal A. 27 ayat 1, B. Pasal 27 ayat 2, C. Pasal 29 ayat 1, D. Pasal 29 ayat 2. Jawabannya adalah pasal 27 ayat 1. Perhatikan beberapa contoh sikap berikut ini. 1. Menunaikan sholat. 2. Membayar zakat. C. Membayar pajak. Nomor 4. Memakai pakaian sopan. Nomor 5. Memakai helm saat bermotor. Nomor 6. Jujur dalam berbicara. Contoh bentuk ketaatan warga negara terhadap norma hukum adalah ditunjukkan nomor A. 1, 2, B. 3, 4, C. 3, 5, D. 5, 6. Jawabannya adalah C. 3, 5. Pertanyaan selanjutnya. Di Indonesia dikenal beberapa istilah peradilan kasus kerusuhan di Wamena, Papua, September lalu. Berhasil diungkap polisi dengan menangkap beberapa pelaku kerusuhan. Selanjutnya, pelaku kerusuhan akan diadil oleh peradilan A. Umum, B. Militer, C. Agama, D. Tata usaha negara. Jawabannya adalah peradilan umum. Selanjutnya, di dalam hukum pidana, hukuman dibagi menjadi hukuman pokok dan hukuman tambahan. Berikut yang termasuk hukuman tambahan menurut KUHP pasal 10 adalah A. Denda, B. Ganti rugi, C. Penjara, D. Perampasan barang. Jawabannya adalah perampasan barang. Hukuman bagi pelanggar norma hukum tidak hanya berlaku dalam lapangan hukum pidana, tetapi juga mencakup hukum perdata dan tata usaha negara. Di dalam hukum perdata, hukuman berupa A. Denda, B. Ganti rugi, C. Penjara, D. Pencabutan hak. Jawabannya adalah ganti rugi. Sikap patuh terhadap norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara lahir karena A. Keadaan terpaksa, B. Kehadiran aparat penegak hukum, C. Takut dikenakan sanksi, D. Tanggung jawab sebagai warga negara. Jawabannya adalah tanggung jawab sebagai warga negara. Munculnya kesadaran diri untuk patuh pada norma dalam kehidupan masyarakat harus dibiasakan sejak dini. Berikut kebiasaan atau budaya yang perlu dibina oleh warga negara Indonesia, kecuali A. Budaya bersih, B. Budaya cepat, C. Budaya malu, D. Budaya tertib. Jawabannya adalah budaya cepat. Dalam kehidupan sehari-hari masih banyak ditemukan perilaku tidak patuh terhadap norma. Penyebab tidak patuh terhadap norma dipengaruhi oleh faktor pribadi dan faktor lingkungan. Berikut faktor pribadi yang menjadi penyebab kurangnya kepatuhan terhadap norma adalah A. Tempat tinggal yang kumuh, B. Karakter atau sifat tidak taat, C. Kurang perhatian orang tua, D. Pergaulan teman. Jawabannya adalah karakter atau sifat tidak taat. Dalam kehidupan bermasyarakat, penetapan norma ditentukan melalui ketua adat atau konsensus. Konsensus adalah A. Kebiasaan masyarakat, B. Keputusan ketua adat, C. Kesepakatan bersama, D. Kesepakatan tertulis. Jawabannya adalah C. Kesepakatan bersama.
Setiap negara harus memiliki konstitusi sebagai hukum dasar penyelenggaraan pemerintahan negara. Konstitusi yang berlaku di Indonesia saat ini adalah A. Konstitusi RIS, B. Pancasila, C. UUD 1945, D. UUD S 1950. Jawabannya adalah C. UUD 1945. Konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Konstitusi tidak tertulis disebut juga dengan A. Konstituante, B. Konvensi, C. Undang-undang, D. Undang-undang dasar. Jawabannya adalah B. Konvensi. Negara Republik Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh A. Presiden, B. oleh rakyat, C. menurut Pancasila, D. UUD 1945. Jawabannya adalah menurut Undang-Undang Dasar UUD. Menurut sejarah perumusan Undang-Undang Dasar, naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dirumuskan oleh A. BPUPKI, B. Dewan Konstituante, C. DPRS, D. PPKI. Jawabannya adalah A. BPUPKI. Dalam perumusan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, dibentuklah 3 panitia untuk merancang UUD. Ketiga panitia tersebut antara lain yaitu A. Panitia Hukum Dasar Penghalus Bahasa Pengesahan, B. Hukum Dasar Perancang Penghalus Bahasa, C. Perancang Penghalus Bahasa Pengesahan, D. Perancang Hukum Dasar dan Pengesahan. Jawabannya adalah B. Hukum Dasar Perancang Penghalus Bahasa. Penetapan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya diselenggarakan atau dipilih dengan cara A. Aklamasi, B. Mufakat, C. Pemilu, D. Suara terbanyak. Jawabannya adalah aklamasi. Sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan UUD Naskah Piagam Jakarta. Salah satunya adalah perubahan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang diganti dengan A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya adalah A. Ketuhanan yang Maha Esa. Tokoh pendiri bangsa adalah putra terbaik bangsa yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Berikut para tokoh pendiri bangsa adalah A. Rajiman Soekarno Muhammad Hatta, B. Soeharto Habibie Sudirman, C. Supomo Ahmad Yani Muhammad Yamin, D. Soekarno Supomo Soeharto. Jawabannya adalah A. Rajiman Soekarno M. Hatta. Salah satu hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah membentuk sebuah lembaga untuk membantu tugas Presiden. Lembaga tersebut adalah A. Dewan Konstituante, B. Kabinet Gotong Royong, C. Kabinet Nasional Indonesia Pusat, D. MPRS, dan DPAS. Jawabannya adalah Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP. Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan oleh PPKI terdiri dari alinea A 3, B 4, C 5, D 6. Jawabannya adalah B 4. Demikian pembahasan soal pas ganjil. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.